Senang sekali ya hari ini bertemu lagi dengan Kak Fili di PA Anak GRII Palembang. Nah, Kak Fili mau tanya, kalian pernah nggak buat janji sama teman? Besok janjian yuk, main bareng yuk. Tapi pas besoknya tiba-tiba adik-adiknya pada tidur. Ya lupa deh, lupa aku udah janji sama dia. Atau waktu itu mama pernah janji, nanti kalau mama pulang, mama bawain mainan ya. Oke. Terus adik-adik tunggu kapan mama pulang. Tiba-tiba pas pulang, lah kok mainannya nggak ada? Terus adik-adik jadi sedih. Nah, kita berpikir ya, kenapa ya janji itu bisa diingkari, bisa nggak ditepati? Nah, Kak Fili kasih tahu, hari ini kita akan belajar tentang janji Tuhan. Janjinya bukan kita yang buat, tapi Tuhan yang buat kepada Bapak Abraham. Nah, Allah itu kalau sudah berjanji pasti ditepati, karena Allah itu baik dan Allah itu setia. Nah, Kak Fili mau ajak kita nyanyi lagu Allah Baik supaya kita memuji Tuhan yang baik ke kita. Kita nyanyi lagu Allah Baik sebanyak 2 kali ya. Baiknya diganti, bukan ke aku saja, tapi ke kamu juga. Kita ulang ya, Allah baik, baik kepadamu. Sekali lagi kita nyanyikan Allah baik. Tadi Kak Fili sudah bilang, selain Allah itu baik, Allah juga setia. Kasihnya panjang dan setia sepanjang kehidupan kita. Maka dari itu, Kak Fili mau ajar lagu yang kedua. Judulnya Besar Setiamu. Dengar Kak Fili 1 kali dulu ya, nanti baru kita nyanyi bersama-sama. Besar Setiamu. Segala yang ku perlu telah
Mana mungkin kita tidak percaya kepada Allah? Kalau kepada manusia, mungkin saja karena manusia sudah berdosa. Tetapi Allah itu baik, Allah itu setia, dan Allah tidak pernah berdosa. Jadi kita harus percaya kepada Allah. Nah, Kak Fili mau ajar lagu yang terakhir, judulnya Ku Percaya Pada Yesus. Dengar Kak Fili satu kali, nanti kita nyanyi bersama-sama. Ku percaya pada Yesus. Bersama-sama ya, lagu Ku Percaya Pada Yesus. Memasuki acara kita pada hari ini, Kak Fili ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan kita persiapkan hati kita masuk di dalam doa. Ikutin Kak Fili berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat bersama-sama mengikuti PA Anak. Tuhan tolong kami untuk memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati Pak Amin yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, tadi ingat gak kita nyanyi lagu pertama tuh lagu apa? Nah, kita tadi pertama nyanyi lagu Allah Baik. Sekarang kita nyanyi ya, Allah baik kepadaku. Kita nyanyi Allah Baik. Kita sudah nyanyi Allah baik kepada kamu, tapi tidak kepada kamu saja, ada kepada kakak, kepada adik, papa, mama, kakek, nenek. Nah, sekarang kita nyanyi ya, Allah baik kepadamu. Nanti setelah kepadamu, kepada dia. Oke? Sekarang kita nyanyi Allah baik dengan tempo yang lebih cepat supaya lebih semangat. Allah baik
baik kepadaku, kepadamu, kepada mereka, dan kepada semua orang. Oke, baik sekali. Sekarang adik-adik boleh duduk. Dan Kak Fili mengajak kita nyanyi lagu yang kedua, yaitu selain Allah baik, Allah juga setia. Kita nyanyi ya betapa besarnya kesetiaan Tuhan pada Abraham dan pada hidup kita. Kita nyanyi besar setiamu. Silakan adik-adik duduk dengan baik, buka matanya, buka telinganya, dan tutup mulutnya. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di dalam PA Anak Sekolah Minggu. Kita bersyukur kita bisa ketemu lagi dan kita bisa belajar lagi. Nah, hari ini Pak Amin akan membawakan kisah tentang apa? Kisah tentang Tuhan berjanji kepada Abraham. Apa anak-anak? Tuhan berjanji kepada Abraham. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya. Kita minta Tuhan tolong supaya Pak Amin bisa menyampaikan dengan mudah, dengan benar, dan juga anak-anak bisa mengerti sehingga semuanya bisa mengerti. Oke, yuk kita minta tolong kepada Tuhan dulu. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan, kepalanya ditundukkan. Ikut Pak Amin ya. Tuhan, kami berterima kasih kepada Engkau yang telah memberikan hidup kepada kami dan yang juga telah mengajar kami dengan firman-Mu supaya kami tahu siapakah Engkau ya Tuhan, dan juga supaya kami tahu siapakah kami ya Tuhan. Berkati Pak Amin, berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin ya anak-anak sekalian. Jadi Pak Amin hari ini akan bercerita tentang apa? Bercerita tentang Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Janji apa sih? Nah anak-anak, Tuhan itu memberikan janji kepada Abraham dua. Berapa? Dua janji. Pertama yaitu apa? Pertama janji tanah. Apa anak-anak? Tanah. Yang kedua janji apa? Yang kedua janji tentang anak. Pertama apa nomor satu? Tanah. Nomor dua apa? Anak. Berarti tanah dan anak. Nah anak-anak sekalian, kenapa ya Tuhan berjanji anak kepada Abraham? Karena apa? Karena Tuhan itu punya maksud memberikan janji kepada Abraham. Kenapa? Anak-anak masih ingat tidak? Bahwa waktu sudah beberapa minggu lalu ya, Pak Amin itu sudah menceritakan kepada kalian tentang apa?
tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Tuhan berkata apa? Semua buah dalam taman ini, yaitu Taman Eden, boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi ada satu buah dari satu pohon yang tidak boleh kamu makan. Yaitu apa? Yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Buahnya tidak boleh kamu makan. Tetapi apa? Tetapi kemudian akhirnya mereka makan. Nah, waktu kemudian mereka makan, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Mereka melawan Tuhan. Tuhan bilang, jangan makan. Terus kemudian mereka bilang, saya mau makan. Nah, akhirnya mereka melawan Tuhan dan kemudian mereka makan. Nah, sesudah makan, kemudian Tuhan apa? Tuhan memanggil Hawa dan juga memanggil ular atau setan itu. Dan kemudian Tuhan apa? Memberikan janji kepada siapa? Kepada Hawa dan juga kepada ular atau setan. Kepada Hawa bilang apa? Bahwa nanti keturunan kamu, Hawa, akan meremukkan kepala dia. Maksudnya ular atau setan. Sedangkan setan nanti akan meremukkan tumit keturunan kamu. Nah, jadi Hawa nanti akan punya keturunan. Ya, nah dari banyaknya keturunan Hawa, maka ada satu keturunan yang apa? Yang laki-laki. Yang apa? Yang nanti akan meremukkan kepala setan atau mengalahkan setan yang katanya sangat hebat sekali. Nah, jadi ya Tuhan pernah berjanji kepada Hawa. Lalu sesudah itu akhirnya apa? Tuhan pakai Abraham. Tuhan panggil Abraham. Dari mana? Dari Ur Kasdim. Pergi Abraham. Pergi kemana? Ke suatu tanah yang nanti akan aku beritahukan kepada kamu. Jadi apa? Jadi kemudian Tuhan panggil Abraham jauh sekali di Ur Kasdim, ribuan kilometer pergi ke tanah perjanjian. Untuk apa Tuhan memanggil Abraham? Karena apa? Karena Tuhan itu pingin pakai Abraham. Abraham itu adalah keturunan daripada Hawa. Dan kemudian Tuhan juga pernah, yaitu Pak, memusnahkan semua umat manusia. Masih ingat? Pakai apa? Pakai air bah. Lalu yang selamat berapa orang? Oh, yang selamat 8 orang. Siapa saja? Nuh, istrinya sudah 2. Kemudian ada 3 anak laki-laki Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, nah, kemudian dari Sem ini nanti akan Tuhan panggil satu orang. Siapa keturunan Sem? Nah, salah satunya adalah Abraham. Siapa namanya? Abraham. Dan kemudian dari keturunan Abraham inilah nanti akan lahir siapa? Akan lahir satu orang anak laki-laki. Yang mana? Yang itu loh yang sudah Tuhan janjikan kepada Hawa. Jadi ya, Tuhan panggil Abraham. Dari banyaknya keturunan Sem, dari banyaknya keturunan Yafet, dari banyaknya keturunan Ham, tetapi Tuhan pakai Sem. Lalu kemudian Sem punya banyak lagi keturunan, punya banyak lagi anak-anak. Nah, dari banyaknya anak-anak Sem itu Tuhan pilih satu orang. Siapa namanya? Abraham. Siapa? Abraham. Untuk apa? Untuk nanti akan menjadi sebuah bangsa. Bangsa apa? Akan menjadi namanya bangsa Israel. Nah, dari bangsa Israel inilah akan lahir siapa nanti? Akan lahir satu orang keturunan laki-laki, dan dia nanti yang akan mengalahkan ular
atau mengalahkan setan. Tetapi sebelum itu Tuhan panggil dulu Abraham. Ya. Nah, kemudian suatu ketika Tuhan itu datang kepada Abraham. Ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan kemudian Abraham takut. Dia takut sekali. Dan kemudian kata Tuhan, "Jangan takut, Abram. Akulah perisaimu dan kamu akan mendapatkan upah yang sangat besar." Kemudian apa kata Abraham? "Tuhan, Engkau ingin berikan apa sih ke saya? Saya ini tidak punya anak. Saya sudah tua. Nanti saya mati. Lalu harta saya, rumah saya buat siapa Tuhan? Buat pembantu saya. Namanya Eliezer." Kemudian kata Tuhan, "Abraham, bukan kepada Eliezer, pembantumu, seluruh hartamu, tetapi kamu akan punya anak sendiri." Hah? Saya akan punya anak sendiri? Anak-anak umur Abraham sudah berapa itu? Sudah tua, sudah 75. Lalu kemudian Tuhan janji, kamu akan punya anak sendiri. Lalu apa? Lalu kemudian Tuhan suruh Abraham, "Ayo Abraham, itu malam-malam ya, ayo kamu keluar rumah. Kamu keluar rumah, kamu lihat ke atas." Lihat kemana? Lihat ke langit. Coba kamu lihat di langit, ada apa itu? Oh, banyak bintang Tuhan. Coba kamu hitung bintang-bintang itu. Kemudian dihitung-hitung, banyak sekali. Dan kemudian, ternyata tidak terhitung Tuhan. Maka kemudian Tuhan bilang apa? Tuhan bilang bahwa, nah nanti keturunan kamu itu ya, anak-anak kamu dan keturunannya itu akan seperti bintang di langit banyaknya. Oke ya? Ya, Tuhan, saya percaya. Ya, dan Tuhan senang sama Abraham. Karena apa? Karena Tuhan ngomong apa, Abraham percaya. Sudah, akhirnya ya, Abraham tunggu. Kapan saya punya anak ini ya? Abraham tunggu 1 bulan. Terus kemudian ibu Sarah ya, istrinya Abraham, belum hamil-hamil. Abraham tunggu 6 bulan, belum hamil-hamil. Abraham tunggu 1 tahun. Ternyata ibu Sarah itu ya, istrinya Bapak Abraham, ternyata belum hamil-hamil. Kemudian Abraham tunggu lagi 2 tahun, belum hamil-hamil. Lalu kemudian katanya Tuhan janji mau memberikan anak kepada saya. Tetapi kenapa istri saya kok belum hamil-hamil ya? Oh, tunggu lagi lah, tunggu 3 tahun, belum hamil-hamil. 4 tahun, belum hamil-hamil. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, belum hamil-hamil. Maka Abraham pikir ya, kok kenapa belum hamil-hamil ya istriku Sarah? Sarah bilang apa? Bilang sama Abraham ya, mungkin ya suamiku bukan melalui saya. Kamu sudah tua. Tuhan waktu janji sama kamu umur 75. Sekarang 85. Saya sekarang umurnya 75. Kamu sudah tua, saya sudah tua. Jadi apa? Jadi kita akan punya anak bukan melalui saya. Karena saya sudah tua, sudah nenek-nenek. Sudah apa anak-anak? Sudah nenek-nenek. Nah, kemudian sesudah itu si istrinya Sarah pikir ya, kalau bukan melalui saya, kalau gitu melalui siapa ya? Oh, saya tahu deh. Melalui orang lain. Maka apa? Maka kemudian Sarah itu ya punya banyak pembantu. Dan kemudian dipilihlah Hagar. Ya, satu orang pembantunya bernama Hagar. Kemudian dipilihlah menjadi apa? Menjadi istri daripada Abraham. Lalu kemudian, loh, buat apa dijadikan istri Abraham? Supaya Hagar hamil. Nanti sesudah Hagar hamil dan melahirkan anak, anaknya buat saya.
Jadi begitu ya. Jadi mau pinjem Hagar supaya dapat anak, nanti anaknya buat saya. Kemudian Sarah itu ya, istrinya Abraham, bilang Abraham, bagaimana? Bukan melalui saya. Jadi saya kasih Hagar buat Bapak Abraham. Mau? Ya sudah. Nah, gak lama kemudian betul loh, ternyata Hagar itu hamil. Perutnya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Ternyata Hagar itu ya seorang pembantu. Dia malah menghina. Menghina siapa? Menghina nyonyanya. Menghina nyonyanya yang bernama Sarah itu. Kamu ya ternyata tidak punya anak. Kamu mandul. Marahlah Sarah. Ya Sarah kemudian jadi marah. Nah sesudah itu akhirnya apa? Hagar kemudian melahirkan anak. Lalu kemudian dikasih nama anaknya itu adalah Ismail. Siapa anak-anak? Ismail. Satu kali lagi siapa? Ismail. Ya, jadi Abraham itu punya anak bukan dari Sarah, tetapi dari Hagar pembantunya. Dan kemudian ya sudah, kalau begitu aku akhirnya punya anak juga. Ya, dan kemudian si Ismail itu tumbuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya sampai umur berapa? Sampai umur 14 tahun kira-kira. Sampai umur 14 tahun ya. Dan kemudian tiba-tiba Tuhan itu ya ketika Ismail sudah makin besar, Tuhan menampakkan diri lagi. Kepada siapa? Kepada Abraham. Dan kemudian sesudah itu Tuhan berkata, Abraham, kamu punya anak itu bukan dari Hagar. Yang aku janjikan itu dari siapa? Dari istrimu sendiri, Sarah. Siapa namanya? Sarah. Jadi apa? Jadi bukan dari Hagar. Yang aku janjikan itu bukan dari orang lain, tetapi dari istrimu sendiri. Lalu itu ya Ibu Sarah, dia mendengar itu percakapan. Waktu Tuhan bercakap-cakap dengan Abraham, dia mendengar. Dan kemudian Sarah itu ya tertawa. Ditertawa. Melalui saya sudah umur berapa? Saya sudah umur berapa? Saya sudah umur, sekarang ini sudah umur hampir 90 tahun. Sudah tua, sudah nenek-nenek, sudah tidak bisa lagi punya anak. Jadi Hagar itu ya tertawa. Ternyata apa? Ternyata Tuhan mendengar. Dan kemudian Tuhan itu menegur Sarah. Ya, Tuhan itu menegur Sarah melalui Abraham. Jadi kemudian sudah itu tegur. Kenapa kamu tertawa? Enggak Tuhan, saya ya lagi ketawa saja. Saya lagi tertawa saja. Dan kemudian tidak. Kamu tertawa karena apa? Karena kamu tidak percaya bahwa kamu akan hamil. Dan kemudian Sarah diam. Karena apa? Karena waktu Sarah tertawa ya ketahuan Tuhan. Jadi anak-anak ya, itu Tuhan itu maha tahu loh. Jadi waktu Sarah tertawa karena apa? Tuhan tahu. Sarah tertawa karena apa? Karena bagi Sarah lucu. Saya ini sudah umur hampir 90 tahun. Mana bisa punya anak? Jadi apa? Jadi tertawalah Sarah. Tetapi Sarah tidak mau mengaku. Dan kemudian Tuhan tegur. Nah sesudah itu akhirnya apa? Betul saja. Tidak lama kemudian akhirnya Sarah itu hamil. Ya, hamil. Sarah juga terkejut. Sekarang saya betul ya sudah umur hampir 90 tahun itu hamil. Berarti Tuhan itu tidak bohong dengan janjinya. Dan kemudian Sarah terheran-heran. Ya kok bisa? Kok bisa? Nah, Tuhan pernah bilang apa? Tuhan pernah berkata,
tidak ada yang mustahil bagiku. Kemudian Sarah, oh iya ya, Tuhan pernah bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ternyata apa? Ternyata betul, Sarah yang sudah tidak bisa hamil, yang sudah mandul, dan kemudian ternyata bisa hamil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya hamilnya makin lama makin besar, dan kemudian sesudah tiba waktunya melahirkan, lalu kemudian Sarah melahirkan seorang anak dari kandungannya sendiri. Dan kemudian anak itu dikasih nama apa atau tidak? Dikasih nama Ishak. Apa namanya? Ishak. Tahu tidak apa artinya Ishak? Tidak tahu ya? Pak Amin kasih tahu. Arti Ishak adalah tertawa. Loh, kok bisa kasih nama kepada anaknya tertawa? Lucunya, siapa nama anaknya? Tertawa. Loh, kok lucu kasih namanya tertawa? Iya, karena dulu waktu saya dengar dari Tuhan ya, bahwa saya akan hamil, saya tertawa. Kenapa? Lucu, orang sudah tua kok bisa hamil. Ternyata apa? Ternyata benar-benar hamil loh. Dan kemudian saya mengandung, dan kemudian saya melahirkan anak. Dan kemudian ya sudahlah, kasih namanya seperti dulu pada waktu aku tertawa. Jadi namanya ya sudah, kasih nama tertawa saja atau Ishak. Ya. Nah, kemudian sesudah itu Tuhan itu apa? Tuhan itu memakai keluarga Abraham untuk dipakai oleh Tuhan. Dan kemudian melalui Ishak inilah nanti juga akan lahir lagi anak-anak. Dan melalui Ishak inilah nanti juga akan lahir satu orang keturunan yang dari bangsa Israel, yang nanti akan apa? Keturunan ini nanti sesuai dengan janji Tuhan kepada Hawa dulu ya, akan menjadi apa? Akan menjadi orang yang akan meremukkan kepala ular atau kepala setan. Jadi anak-anak ya. Nah, jadi Tuhan itu berjanji kepada siapa? Kepada Abraham. Tetapi apa? Tetapi Abraham itu kurang sabar. Tapi aku sudah tunggu 10 tahun loh Tuhan. Sudah 10 tahun loh Tuhan aku tunggu dari janji Engkau itu. Tetapi apa? Tetapi sampai sekarang belum hamil-hamil istri saya. Nah, Tuhan janji itu ya, Tuhan pasti akan penuhi janjinya. Tapi kapan? Yang tahu hanya Tuhan. Abraham tidak tahu, Sarah tidak tahu, yang lain-lain tidak tahu, tetapi hanya Tuhan. Jadi kamu sabar saja, kamu percaya saja. Karena apa? Karena Tuhan sudah janji. Tapi waktunya adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Nah, anak-anak, akhirnya apa? Akhirnya Tuhan berjanji kepada Abraham. Dan akhirnya Abraham itu kemudian mempunyai anak yang bernama Ishak. Ya, nanti akan melahirkan seorang keturunan yang nanti akan meremukkan kepala ular atau kepala setan. Jadi apa anak-anak? Jadi Tuhan itu ya panggil Abraham dari Ur Kasdim, pergi ke sebuah tanah, dan kemudian melalui Abraham inilah akan lahir sebuah bangsa. Dari bangsa inilah nanti akan lahir seorang anak yang nanti akan mengalahkan setan atau mengalahkan ular. Nah, anak-anak, sekarang itu ya Tuhan itu berbicara kepada kita tidak langsung. Ya, tidak langsung seperti Tuhan berbicara kepada Abraham. Tuhan itu berbicara kepada kita melalui siapa? Melalui Alkitab. Nih, ya, Tuhan berbicara sekarang kepada kita cuma melalui Alkitab. Waktu kita baca-baca Alkitab ya, itu sama dengan Tuhan sedang berbicara kepada kita, ya, melalui Alkitab. Dan kemudian anak-anak, Tuhan itu kan memakai Abraham untuk menjadi sebuah bangsa, namanya bangsa Israel. Lalu kemudian kalau sekarang bagaimana? Oh, sama. Ya, Tuhan itu juga bisa pakai kalian.
bisa pakai anak-anak. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Tuhan pakai Abraham, dan juga Tuhan juga akan pakai siapa? Akan pakai kalian. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Oh bisa? Bisa. Memang kalau kalian masih kecil ya belum bisa, tetapi makin lama akan makin besar, bisa melayani Tuhan. Makanya sekarang ini anak-anak mesti belajar banyak belajar. Banyak belajar firman Tuhan, supaya banyak tahu firman Tuhan. Sesudah banyak tahu firman Tuhan, nanti kalian juga bisa menyampaikan lagi firman Tuhannya. Di mana? Bisa di sekolah minggu. Nanti kalian yang masih kecil-kecil, nanti akan makin besar. Tubuhnya makin besar, lalu juga pengetahuan Alkitabnya makin banyak. Lalu sesudah itu akan ada lagi tuh anak-anak yang baru lahir lagi. Baru lahir. Nah, yang baru lahir itu nanti dia akan makin besar, dan mereka harus apa? Mereka harus dididik, diberitahu firman Tuhan. Siapa yang memberitahu? Ya kalian. Kan kalian nanti sudah makin besar, ya sudah bisa. Dan kemudian nanti akan ada adik-adik kalian lagi, orang-orang lain lagi yang masih kecil-kecil. Nah, seperti Pak Amin sekarang mengajar kalian di sekolah minggu. Karena kalian masih kecil. Pak Amin sudah besar, sudah dewasa. Pak Amin bisa melayani Tuhan dengan cara menyampaikan firman Tuhan kepada kalian. Gitu ya. Nanti kalian juga dengar lagi. Oh, ngerti. Lalu kemudian sesudah itu kalian akan makin besar. Nah, sesudah makin besar, kalian nanti akan dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan di gereja. Nanti kalian bisa jadi guru sekolah minggu, mengajar anak-anak. Nanti juga kalian bisa jadi apa ya? Bisa menyanyi, mengajak orang memuji Tuhan. Lalu kemudian juga kalian bisa jadi apa lagi ya? Kalian bisa nanti bisa jadi pendeta. Ya, kalau misalnya nanti Tuhan panggil kalian, aku memanggil kamu menjadi hambaku, menjadi seorang pendeta. Nah, bisa itu. Kalau Tuhan nanti panggil kalian menjadi pendeta. Siapa di sini yang pingin jadi pendeta? Angkat tangan. Siapa? Ayo, Pak Amin ulang ya. Siapa di sini yang nanti mau jadi pendeta? Angkat tangan. Ya, jadi pendeta angkat tangan. Siapa? Ayo angkat tangan. Nah, jadi pendeta itu adalah orang yang nanti menyampaikan firman Tuhan. Apa yang dia sudah tahu disampaikan lagi kepada orang yang belum tahu. Ya, siapa tadi yang ingin jadi pendeta? Angkat tangan. Angkat tangan. Nah, bagus. Ya, angkat tangan. Nanti saya mau dipakai oleh Tuhan seperti Pak Amin yang dipakai oleh Tuhan menjadi pendeta, menyampaikan firman Tuhan. Saya juga mau menjadi pendeta untuk menyampaikan firman Tuhan lagi kepada banyak orang. Mau ya anak-anak ya? Mau, bagus. Nah, tapi paling tidak ya kalian bisa dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Melayani Tuhan. Untuk apa anak-anak? Melayani Tuhan. Di dalam hidup kalian nanti, waktu makin lama, makin besar, kalian harus melayani Tuhan. Kalau sekarang duduk dengar firman Tuhan, diajak nyanyi, kemudian diajak dengar. Nanti kalian akan apa? Kalian akan bisa menyanyi. Seperti tadi tuh, Kakak Vili yang penyanyi. Dulu Kakak Vili nggak bisa. Waktu masih kecil tidak bisa. Tetapi dia apa? Dia waktu disuruh, ayo nyanyi, dia nyanyi.
dia nyanyi, lama-lama jadi bisa. Waktu masih kecil juga cuma bisa dengar firman Tuhan. Mengajar belum bisa, tapi dia belajar. Makin lama makin bisa mengajar, makin lama makin bisa menyanyi. Nah, akhirnya tadi tuh ya, dia melayani Tuhan. Dengan cara apa? Menyanyi, mengajar kalian menyanyi, dan kemudian akhirnya menyanyi bersama-sama. Senang tidak? Senang tidak? Nggak senang? Oh, senang. Iyalah, senangnya menyanyi, memuji Tuhan. Menyanyi, memuji Tuhan. Oh, Tuhan juga senang mendengar puji-pujian dari kita. Nah, jadi anak-anak ya, kalian itu nanti akan dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Seperti Abraham yang dipanggil oleh Tuhan, kemudian dipakai oleh Tuhan, dan kemudian sesudah itu dia menjadi bapak orang beriman, menjadi menjadi sebuah bangsa yang besar, dan nanti akan melahirkan seorang juru selamat. Namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalian juga bisa dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, mengajar anak-anak sekolah minggu, dan Tuhan nanti akan pakai kalian. Senang tidak dipakai oleh Tuhan? Senang tidak? Senang tidak seperti Pak Amin nih? Senang tidak? Ya, mengajar menyanyi, juga memberitakan firman Tuhan. Senang tidak? Senang kan? Ya, kalian juga nanti bisa seperti Pak Amin, bisa seperti Kakak Fili. Senang tidak? Senang. Karena apa? Karena melayani Tuhan. Karena apa? Karena melayani Tuhan. Gitu ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya Tuhan berjanji kepada Abraham memberikan seorang anak, dan kemudian Tuhan memakai Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar. Ya, kalian juga Tuhan nanti akan memakai kalian, Tuhan sudah memberkati kalian, Tuhan sudah mengajar kalian, dan Tuhan akan memakai kalian untuk melayani Tuhan. Oke? Yes. Kalau oke, kasih dua tangannya, dua jempol. Oke Tuhan. Ya, sambil dua jempol, sambil lihat ke atas. Oke Tuhan. Nanti kalau saya sudah besar, saya akan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mau memakai saya, manusia berdosa yang sudah Tuhan selamatkan, dan kemudian Tuhan mau pakai saya. Oke. Mari kita berdoa. Tangan dilipat, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Ayo kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan yang pada hari ini telah memberikan firman-Mu kepada kami. Bagaimana Tuhan telah berjanji kepada Abraham, bagaimana Tuhan memakai Abraham untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah kami juga Tuhan, sebagaimana Tuhan memakai Abraham melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi 2 minggu mendatang. Ya, jangan lupa ajak teman-teman. Teman-teman sekolah boleh, tetangga-tetangga boleh, saudara-saudara boleh. Ajak mereka sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oke, sampai jumpa dan selamat siang. Bye. Nah, tadi sudah dengarkan bagaimana Tuhan berjanji kepada Abraham. Sekarang, kalau Tuhan sudah berjanji,
Tugas kita adalah kita percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang sebagai respon atas firman, Kak Fili mengajak kita bernyanyi "Ku percaya pada Yesus" sebanyak 2 kali. Kita sudah belajar banyak tentang Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, dan Tuhan yang berjanji kepada kita. Kiranya Tuhan dapat berjanji kepada kita dan kita dapat terus percaya akan janji Tuhan. Baiklah adik-adik, sampai jumpa 2 minggu lagi.